saja. Nah, sekarang kita masuk ke integrasi dengan AI-nya. Nah, yang pertama itu ada asisten AI, dan ini untuk pertanyaan-pertanyaan umum ya Bapak Ibu. Ini seperti ChatGPT lah, eh, secara umum. Kemudian ini adalah explore ide. Kita bisa tanyakan misalnya topiknya apa. Dia langsung akan memberikan topik risetnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian menentukan papernya, identifikasi teori yang relevan, serta menyarankan langkah riset selanjutnya. Kemudian juga di sini ada instrumen penelitian. Jadi kita bisa membuat instrumen penelitian dari AI ini. Jadi kita tinggal pilih mau kuesioner, wawancara, instrumen monef, atau diskusi terarah. Dan dia bertahap nanti. Jadi kita perlu mengisi beberapa informasi, baru nanti akan dihasilkan hasil yang lebih bagus. Nah ini untuk chat lainnya. Ada translator, humanizer, explainer, sampai critical analyzer gitu. Nah, ini di AI asisten AI-nya. Kemudian di transkrip AI ini, kita bisa melakukan transkrip Bapak Ibu. Misalnya saya klik di sini, saya masukkan in-depth interview, saya klik open. Di sini kita bisa auto detect ini, bisa pilih dalam bahasa tertentu, atau kita bisa speaker diary session, nanti akan dipisahkan antara pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi kita klik saja transkrip, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini langsung terpisah speaker-speakernya ya, speaker satu, speaker 2 dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menggunakan AI tools untuk rangkum teks, perbaiki grammar, tingkatkan kualitas atau export Word dan ke PDF. Atau kita bisa simpan ke history atau simpan ke source. Saya lebih rekomendasikan simpan ke source ini. Jadi ketika kita klik simpan ke source, nanti dia langsung tersimpan dan akan langsung masuk ke sumber data kita. Nah, in-depth interview ya. Dan ketika kita klik ke coding manual, dia akan langsung masuk ke file ini. Dan ini kita bisa langsung lakukan coding. Nah, jadi dia pun akan masuk sebagai apa namanya bagian dari proses analisis yang kita lakukan. Jadi kita buat semuanya sudah tersinkronisasi. Kemudian rekam langsung ini, jadi kita bisa mulai rekam sama seperti biasa kita merekam lah. Namun saya tidak terlalu rekomendasikan Bapak Ibu menggunakan ini. Lebih enak itu rekam sendiri dulu, baru kemudian upload di filenya. Ya, meskipun ini nanti bisa di-download, download lagi hasil dan lain sebagainya tadi. Kemudian real time ini kita tinggal klik mulai mendengarkan. Oke, kita mulai kita tinggal berbicara saja, maka dia akan muncul di transkrip. Sorry. Oke, kita menunggu masih proses. Terjadi kesalahan. Jadi di sini sebenarnya mungkin penggunaan kuota ya. Jadi kalau kita klik di sini, oh mungkin pengaturan di laptop saya ya. Oke, kita bisa tes. Kita bisa, nah ini sudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa berbicara ataupun kita bisa langsung berucap, maka di AI ini dia akan langsung menuliskan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita komunikasikan. Nah dengan adanya ini kita bisa langsung merekam apa yang disampaikan oleh pengguna dan langsung bisa kita coding secara langsung. Jadi misalnya kita anggap ini sudah selesai. Nah, kemudian kita tinggal simpan lagi ke source Bapak Ibu. Simpan ke source nanti langsung masuk ke sini. Nah, tadi interview satu, kemudian ini real time transcript. Nah, di real time transcript tadi apa yang saya sampaikan nanti sudah tertulis di sini. Kita tinggal coding lagi gitu. Jadi benar-benar kita coba buat tersinkronisasi semua analisisnya. Nah, kemudian ini analisis AI. Di analisis AI ini kita tinggal pilih database sumber. Jadi ini pure dengan menggunakan AI Bapak Ibu. Namun, AI ini kita kontrol Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti yang kami sampaikan di tahapan penggunaan AI tadi. Kemudian kita pengen membuat ini menjadi ada proses verifikasi sehingga nanti user tidak langsung pure menggunakan ini, akan ada proses verifikasi, mengedit dan lain sebagainya. Jadi kalau di ChatGPT itu kan ya langsung keluar hasilnya kecuali kita pakai kanvas ya, bisa kita edit atau kita pindahkan atau kita sesuaikan lagi. Nah di sini pun proses pengerjaannya bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya saya pilih sumber database-nya itu katakan kita pakai yang 3 tadi lagi. Kita klik tambahkan, ini sudah muncul. Di sini Bapak Ibu kita langsung ini pilih jenis riset dan analisis data. Misalnya kita mau risetnya ini adalah riset grounded theory. Saya pilih grounded theory. Teknik analisis datanya pakai apa? Pakai Strauss dan Corbin ini. Kemudian konteksnya. Nah, kita masukkan risetnya ini pertanyaan penelitiannya tentang apa? Latar belakang penelitiannya tentang apa? Kemudian karakteristik peneliti. Nah, ini yang penting. Jadi, biar kita bisa membedakan apakah yang menganalisis itu seorang profesor, seorang dosen, atau seorang mahasiswa. Nanti hasilnya dia akan mencoba menyesuaikan gitu. Karena levelnya kan akan aneh kalau misalnya bahasanya terlalu akademis ketika diolah oleh anak SMA gitu. Nah, ini yang kita coba lakukan, ada perspektif humanize-nya juga. Kemudian bahasanya bisa kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian saya klik generate analysis, katakan ini saya kosongkan ya, biarkan dia sesuai default-nya dulu. Oke, kita tunggu. Jadi di sini nanti akan ada tampilan gambar visualisasi terlebih dahulu, baru kemudian akan ada semacam hasil analisis yang kemudian kita bikin semacam poin-poin, mulai dari analisis berdasarkan teknik analisis yang dipilih oleh user, yaitu menggunakan grounded theory. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini visualisasi saja. Kemudian di sini analisis data wawancara, jenis risetnya adalah grounded theory, teknik analisisnya menggunakan Strauss dan Corbin. Nah, ringkasan tema utama. Nah, ini dijelaskan ringkasan temuan utama.
Kemudian, nah ini tahap analisis berdasarkan grounded teorinya, Bapak Ibu. Apa saja yang teorinya Strauss Corbin itu? Ada open coding, ada axial coding, ada selective coding, ada conditional matrix, ada theoretical sampling, dan theoretical saturation gitu. Nah, di samping teori berdasarkan analisis data tadi, ini juga ada coding temuannya. Nah, ini yang first cycle codingnya, seperti yang dilakukan di tahap manual kita. Ada kodenya, keterampilan analisis data rendah, ada definisinya, apa makna ini, kemudian kutipan pendukungnya, rendahnya ini, kemudian dari DS, kemudian dari MI, serta interpretasinya. Sebenarnya ada 4 ya ini ya, ada kode, kemudian ya ada kodenya, kemudian ada definisinya, kemudian sorry, ada definisinya. Ini tidak mau ini ya. Ada kodenya, ada definisinya, ada kutipan pendukungnya, ada interpretasi. Ini yang coding dan temuan. Nah, di bawahnya ada tema dan kategori. Ini adalah rangkuman dari kode-kode tadi. Jadi ada kendala produktivitas riset, ada strategi peningkatan, ada peran kepemimpinan, ada budaya riset. Nah, kalau yang tadi kita temukan ada 3, ini direkomendasikan ada 4. Nah, kemudian ini kutipan kuncinya, kutipan kunci dari tiap user. Kemudian interpretasi temuan, setelah itu ada kesimpulan, rekomendasi, hasil dari analisis tadi. Jadi kita buat apa namanya, masih butuh apa ya, pengembangan lagi, tapi kita masukkan poin-poin utamanya di sini, Bapak Ibu. Dan di sini juga kita kembangkan semacam aplikasi untuk mengedit gitu. Di sini ada edit dengan AI. Kita bisa membuat instruksi, misalnya buat lebih jelas, atau kita parafrase atau perluas, formalkan, dan lain sebagainya. Atau bisa bertanya dengan pertanyaan lainnya gitu. Jadi kita bisa mengedit ataupun menyesuaikan hasil analisis yang sudah dikeluarkan oleh AI ini, Bapak Ibu. Nah, ini pun kita bisa langsung simpan. Nanti simpan analisis hasilnya ini di storage-nya. Kemudian nanti kita bisa langsung apa namanya, melihat hasilnya di sini ya. Nah, ini karena kita tidak perlu masukkan lagi ke sumber data ya, karena sudah berupa output. Jadi kita simpan sebagai nanti kalau kita mau lihat lagi hasilnya bisa kita cek gitu. Oke, kita lanjut. Ini saya screen lagi ya. Nah, ini yang analisis AI-nya Bapak Ibu. Kemudian ada recoding. Nah, recoding ini sebenarnya lebih ke kita ingin konfirmasi hasilnya. Jadi semua source-nya tadi juga sudah masuk di sini. Kita bisa klik pilih semua, atau kita bisa hanya pilih 3 file tertentu saja. Misalnya saya klik 2 ini, maka AI hanya akan membaca 2 file ini. Misalnya saya tanyakan, sebutkan data demografi semua user. Sorry, semua informan. Oke. Ketika saya bilang semua informan, ini terkait, sorry, ini sepertinya ada kendala terkait. Nanti saya cek lagi, saya coba lagi terkait kesulitan analisisnya. Sorry, kesulitan dalam penelitian berdasarkan informasi dari informan. Ya, beberapa nanti saya cek lagi Bapak Ibu. Intinya adalah di bagian ini dia hanya akan menganalisis file yang kita pilih gitu. Dia tidak akan menganalisis semua file yang ada di sini, hanya file-file yang kita pilih saja. Nah, ini cocok untuk Bapak Ibu membaca ataupun memahami informasi dari tiap user gitu. Nah, itu mungkin yang proses untuk kualitatifnya. Jadi proses seperti manual seperti NVivo atau Atlas TI itu ada di sini. Kemudian integrasi dengan AI-nya juga ada di alat-alat AI ini. Nah, kami pun juga mengembangkan yang tadi Bapak Ibu, ada analisis data secara kuantitatif, kemudian AI reference tadi, kemudian bibliometrik, SLR, meta analisis, dan lain sebagainya. Mungkin saya tunjukkan dulu tahapan saat ini. Oke, Em, saya coba tunjukkan. Oke, mungkin ini yang coba kami kembangkan Bapak Ibu. Yang pertama itu bibliometrik. Jadi bibliometriknya ini kita bikin bertahap seperti ini. Ini ada ruang lingkupnya dulu, kita jelaskan tentang apa namanya, analisis bibliometriknya. Kita jelaskan topiknya, pertanyaannya, tentang tahunnya. Setelah itu database-nya, misalnya dari Scopus kita masukkan database-nya. Setelah itu ini upload datanya dari Scopus CSV tadi. Kemudian ini proses visualisasinya. Jadi kita bisa langsung berikan misalnya kita butuh apa, nanti akan tersaji di sini. Begitupun di sini ada interpretasi. Kita juga melakukan yang sama untuk SLR, mulai dari protokol reviewnya, strategi pencariannya, seleksi studinya, penilaian kualitas, serta sintesis dan interpretasi. Begitupun yang meta analisis. Jadi ada formulasi, input data, kemudian kita masukkan input datanya, kemudian analisisnya, kemudian visualisasinya dengan forest plot atau funnel plot, kemudian interpretasinya. Intinya kita gunakan AI ini untuk interpretasi. Kemudian ada juga analisis media massa dan sosial media.
Misalnya media massa, kita mau analisis berdasarkan apa nih? Apakah konten, framing, sentimen, wacana, agenda setting, atau data deteksi bias gitu. Kemudian sosial media, kita juga bisa melakukan analisis tadi, apakah sentimen, engagement, hashtag, narasi, influencer, viralitas, jaringan, kemudian platformnya mau dari Twitter, Instagram, atau dari informasi yang lain. Tapi ini masih kami coba perbaiki ya Bapak Ibu, coba kembangkan. Harapannya dalam waktu dekat akan apa namanya akan segera selesai atau rilis. Namun setidaknya saat ini sudah bisa digunakan untuk analisis-analisis data kualitatif ataupun beberapa integrasi AI-nya. Jadi fitur-fitur tadi kami sedang mencoba, semoga bulan ini bisa selesai kami integrasikan semua dan kami uji coba. Namun yang kami harapkan ada masukan-masukan dan apa namanya bantuan dari Bapak Ibu untuk memberikan informasi kira-kira apa lagi nih yang perlu dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kalau kami terlalu ekstrim menggunakan AI-nya, karena jujur saja Bapak Ibu, kita itu sebenarnya bisa bikin dengan satu prompt saja ataupun satu kali kita masukkan data saja langsung dijadikan artikel, menjadi artikel utuh, itu sangat bisa gitu. Jadi lagi-lagi sebenarnya kami pun mencoba membatasi gimana caranya agar kami itu tidak terlalu ekstrim juga menggunakan AI, tetap berpegang teguh terhadap etika ataupun pedoman bagaimana sih cara penerapan atau integrasi AI ini dalam dalam riset. Dan hasilnya tadi kami tuangkan dalam, insya Allah akan kami tuangkan dalam dalam buku yang kemudian buku itu juga terintegrasi dengan aplikasi yang kami kembangkan ini gitu. Jadi mungkin itu yang kami lakukan. Kami sangat berharap ada saran dan masukan dari Bapak Ibu, dan jujur saja Bapak Ibu ini adalah pengguna pertama lah gitu. Jadi mohon kami diberikan arahan, masukan, dan juga kira-kira fitur apa yang seperti tadi misalnya masih ada yang crash dan perlu dikembangkan, akan kami perbaiki lagi. Karena jujur saja karena aplikasinya banyak, kita tidak terlalu memperhatikan fitur-fitur tertentu. Dan ini juga yang perlu kami tunjukkan Bapak Ibu, ini menjadi fokus kami juga. Jadi ketika kami mencoba meminta arahan dari beberapa expert dan lain sebagainya. Di sini juga ada pertanyaan yang penting, bagaimana privasi data kami. Nah, jadi kami itu termasuk tadi kenapa datanya crash, kami coba melakukan kebijakan privasi gitu. Jadi kita sudah menerapkan GDPR, Undang-Undang PDP, ISO 27001, data Bapak Ibu insya Allah aman Bapak Ibu. Kami pengembang tidak bisa melihat ataupun memanfaatkan data Bapak Ibu. Jadi datanya sudah terinskripsi end to end. Jadi insya Allah aman, kontrol akses semuanya dari Bapak Ibu, dan kami coba konfirmasi juga bahwa data-data ini tidak akan digunakan oleh AI untuk mentraining aplikasinya gitu. Jadi dikeluarkan data Bapak Ibu sebagai persetujuan untuk digunakan sebagai bahan untuk melatih model AI gitu. Jadi insya Allah kami usahakan dan benar-benar memastikan bahwa data-data yang dimasukkan, karena jujur saja ini kan pasti data-data preset ya. Data preset itu kan pasti data-data yang sangat privasi, data berharga yang itu jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain, apalagi AI itu kan pengembangnya adalah luar negeri. Kita tidak punya, atau sampai saat ini kita masih coba belajar tentang bagaimana, ataupun bahkan BRIN sekalipun belum mengembangkan AI modelnya sendiri, sehingga tetap kita merujuk ke AI model di luar. Namun hal-hal terkait dengan privasi itu sebisa mungkin kita mencoba menjaga regulasinya agar data kita tidak termanfaatkan oleh orang luar. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun dari aplikasi dan lain sebagainya. Sekian, saya kembalikan ke Mas Janu. Ya baik, terima kasih Mas Sarul. Alhamdulillah tadi banyak yang sudah disampaikan terkait dengan informasi analisis data kualitatif, termasuk gimana caranya integrasi menggunakan AI yang sudah dikembangkan oleh Mas Sarul dan tim. Nah ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ada di chat Mas, sebelum nanti silakan kalau seandainya ada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Mungkin dari Pak Muklis dulu, Pak Muklis Malaka, monggo silakan. Silakan Pak Muklis. Oke, terima kasih Mas Janu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Janu bisa dengar suara saya, Mas? Jelas Pak, aman Pak. Oh, iya, iya, iya. Eh, luar biasa, Pak. Mas Nul, luar biasa sekali mengembangkan aplikasi ini. Dari tadi saya mencermati eh, Mas Sahrul, Mas Janu, sama pengembang yang lain yang kemudian berupaya untuk bagaimana menyatukan beberapa aplikasi yang kemudian dijadikan dalam satu aplikasi untuk dikembangkan. Ini sangat luar biasa. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita gunakan ke depan. Dan setelah saya mengikuti ini, ya nampaknya ke depan itu mungkin Envivo dan sama Atlas AI itu mungkin kita sudah berpikir dua kali untuk menggunakannya karena ini sudah terintegrasi semuanya. Mudah-mudahan sudah final semuanya ya Mas Sahrul ya. Nah, tentunya saya barangkali cuman eh, ini sharing saja. Saya tentunya akan mengupgrade terus nih terkait dengan apa yang dikembangkan ini. Mudah-mudahan saya bisa menggunakannya. Dan tadi disampaikan bahwa ada versi free-nya, kemudian ada versi yang pro dan versi yang satunya lagi yang plus itu. Nah, bagaimana untuk bisa kita sampai pada versi yang plus itu tentunya ada arahan-arahan atau seperti apa yang kemudian kami sebagai pengguna atau user untuk bisa menggunakan atau mencapai ke situ. Tentunya juga barangkali ada semacam eh, ada buku panduan atau pedomannya atau seperti apa atau mungkin dalam bentuk YouTube-nya sehingga ketika kita sudah memiliki atau kita sudah sampai pada apa yang versi plus-nya itu ya sesuatu aplikasi kan tentunya kita harus melakukan secara berulang kali ya kalau satu dua kali mungkin kita belum terlalu seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Harul tadi luar biasa karena pengembang makanya sangat menguasainya dan tentunya itu akan seperti Mas Harul yang mungkin kami juga dibekali dengan semacam pedoman atau panduan sehingga
tidak seperti Mas Arul, tapi kami bisa melakukan seperti apa yang diinginkan oleh kita semua. Mungkin itu saja yang harapan dari saya. Tentunya ini juga dari teman-teman yang lain.